Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan Sekolah Penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rizka. Sehat, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Apakah semuanya dalam kondisi sehat meskipun tadi malam sudah lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS? Alhamdulillah, Bu. Sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Kalau begitu, pada kegiatan sinkronus pagi ini kita akan mengawalinya dengan tugas piket yang akan memandu kita untuk mengawali kegiatan sinkronus kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu kelompok 4. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk menyemangati pagi hari ini kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Nah, yel-yelnya masih seperti yang kemarin. BKSMK peduli memandirikan. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afri. Nah, Bapak dan Ibu, pada kegiatan Bapak dan Ibu di asinkronus kemarin, Bapak dan Ibu telah mengenal dan berkenalan dengan capaian layanan BK yang hari ini akan kita diskusikan lagi bersama. Nah, terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwa tujuan kegiatan sinkronus kita pada pagi hari ini, ya ini yang pertama, Bapak dan Ibu dapat memahami dan menjelaskan konsep capaian layanan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dapat melakukan refleksi tentang konsep tersebut. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa merencanakan perbaikan dari tugas ruang kolaborasi yang kemarin ya, menyusun capaian layanan. Ya, itu. Jadi nanti hari ini kita kegiatannya, tujuannya seperti yang telah saya sebutkan ini. Selanjutnya, nah, agenda kita pada pagi hari ini yang pertama, elaborasi materi, yaitu pembahasan tentang refleksi mandiri. Yang kedua, mempresentasikan tugas. Yang berikutnya, setelah kita mempresentasikan tugas yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan, kita akan melakukan koneksi antar materi dengan menyusun gambaran aktivitas capaian layanan. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kita, yaitu yang pertama, kita dalam kegiatan ini saling menghargai antar peserta dan fasilitator. Kemudian yang berikutnya, apabila fasilitator atau peserta lain sedang berbicara, mikrofon peserta harap dinonaktifkan. Begitu ya, jadi nanti supaya tidak ada gangguan komunikasi. Kemudian yang berikutnya tepat waktu, alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu sudah tepat waktu semuanya di sini. Dan berikutnya yakni fokus pada sesi belajar. Begitu? Apa sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kesepakatan bersama? Cukup ya, bisa dipahami, bisa Ibu. Terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, kemarin Bapak dan Ibu telah menuliskan tentang mulai dari diri. Nah, ini kita berefleksi dulu. Kalau boleh saya tunjuk, apa menurut Bu Wiwin tujuan dan peran atau juga fungsi BK di sekolah? Silahkan Bu Wiwin, singkat saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya pahami tentang posisi BK ini luar biasa urgen ya, karena merupakan bagian dari proses pendidikan nasional secara keseluruhan. Nah, kemudian posisi BK ini adalah berfungsi untuk memandirikan peserta didik atau supaya peserta didik dapat berkembang secara utuh, holistik yang mencakup semua aspek kehidupannya. Jadi posisinya sangat penting. Begitu, Bu? Betul, Bu Wiwin. Memang fungsi BK sangat penting dan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian untuk Pak Anas,
dapatkah Bapak memberikan hasil refleksi Bapak terkait bagaimana guru BK bisa merumuskan tujuan layanan BK di sekolah? Oke, baiklah Bu. Jadi bagaimana guru BK itu merumuskan tujuan layanan tentu berkaitan dengan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan sehingga terlihat apa saja yang dibutuhkan. Nah, demikian kita menetapkan bentuk layanan berikut tujuannya. Nah, kira-kira begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Anas. Betul sekali. Jadi dalam merumuskan tujuan BK harus diingat pertama harus melakukan asesmen dan kemudian tentunya kita masih mengacu pada dan harus ya Bapak Ibu mengacu pada SKKPD. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir untuk refleksi terakhir Pak Afri mungkin bisa menyampaikan hasil refleksinya terkait faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan layanan BK di sekolah. Baik, terima kasih Bu Rika. Selama ini saya sebagai guru BK dalam merumuskan tujuan layanan BK itu ada beberapa faktor. Yang pertama karakteristik peserta didik di SMK itu seperti apa. Nah, kebetulan di SMK saya itu kan ada 2 bidang kalian, teknologi rekayasa dan BISMAN, Business Management. Berarti karakteristiknya kan pasti berbeda antara kedua jurusan itu. Betul. Nah, itu juga menjadi faktor pertimbangan. Faktor yang kedua adalah kondisi dari lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar dari peserta didik itu seperti apa. Saya kira seperti itu Bu Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afri. Benar, jadi faktor yang harus dipertimbangkan antara lain ya ini karakteristik peserta didik, lingkungan sekolah, dan tentunya dukungan dari stakeholder ya, pemegang kepentingan yang ada di sekolah. Bukan hanya guru BK saja kan, bukan hanya kepala sekolah, tapi juga rekan guru sejawat BK yang lain dan juga guru mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu sudah merefleksi tentang keberadaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Ada satu hal yang penting lagi yang harus kita libatkan, yang harus kita rumuskan sebelum kita melakukan dalam merencanakan layanan BK di sekolah, yakni tentang capaian layanan BK. Nah, agenda sesi capaian pada materi capaian layanan ini, yakni yang pertama latar belakang perlunya capaian layanan BK, yang kedua komponen-komponen capaian layanan BK, yang ketiga hal-hal baru dalam capaian layanan BK dibanding kurikulum sebelumnya, dan yang keempat adalah implementasi capaian layanan BK di setiap jenjang. Bapak dan Ibu kemarin sudah download capaian layanan yang ada di LMS yang bentuknya PDF. Sudah ya? Sudah yang dari pusat, yang panduan dari pusat, sudah. Yang bentuknya PDF sudah ya? Baik, kalau begitu kita tidak akan ada hambatan untuk melanjutkan agenda yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pertama kita perlu ketahui dulu kenapa sih layanan BK itu perlu untuk diperhatikan capaian layanannya. Nah, rasionalnya, BK memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran. Sesuai dengan landasan hukum yang menaungi, yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang pelaksanaan BK di sekolah itu harus sesuai atau mengacu pada panduan operasional penyelenggaraan BK, gitu ya. Dan tentunya di sana kita melihat ada yang penting, ada poin penting dalam POP BK tersebut, yakni adanya SKK PD dan juga beberapa arahan untuk merencanakan program bimbingan konseling di sekolah. Nah, pentingnya peranan BK di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, terutama yakni untuk menanggulangi bullying, kekerasan seksual, dan juga narkoba. Menurut Bapak dan Ibu, penting nggak kita itu memberikan layanan BK di SD dan SMP yang materinya atau
topiknya tentang kekerasan seksual. Menurut Bapak dan Ibu penting nggak untuk anak SD dan SMP? Penting, Bu. Penting untuk Sangat penting. Cuma mungkin disesuaikan dengan taraf berpikir dari masing-masing tingkat pendidikan itu. Jadi materinya sama-sama kekerasan seksual, tapi disesuaikan dengan tingkat tingkat pemahaman SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Jadi kalau disamaratakan nanti ya nggak sesuai hasil yang Ya, diharapkan. nggak paham. Betul Bapak dan Ibu, betul. Jadi memang topik tentang bullying, kekerasan seksual, dan narkoba itu perlu kita sampaikan pada siswa SD dan SMP, tapi dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka atau pemahaman mereka, dan juga inilah dia kenapa kita perlu capaian layanan ya. Karena sesuai dengan capaian layanan yang ingin kita capai. Gitu, yang ingin kita yang menjadi tujuan kita. Itu apa? Nah, ini memang perlu. Dan kenapa bullying, kekerasan seksual, dan narkoba? Karena memang 3 permasalahan ini itu memicu perilaku bermasalah yang mungkin menghambat tugas-tugas perkembangan para peserta didik kita. Bapak dan Ibu setuju bukan? Iya. Ya. Baik. Setuju. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan tentang rasional capaian layanan ini adalah eksistensi BK melalui capaian layanan ini itu sebagai upaya mewujudkan kondisi well-being-nya siswa, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter peserta didik. Nah, secara umum capaian layanan ini adalah acuan. Jadi ini dokumen yang harus diacu oleh guru BK dalam menyusun dan mengembangkan program layanan BK. Kemudian dalam menyusun capaian layanan ini, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu itu perlu melihat panduan dari capaian layanan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat. Kemarin tadi makanya saya tanya ke Bapak dan Ibu apakah sudah mendownload materi capaian layanan, modul capaian layanan yang ada di LMS. Nah, saya bersyukur kalau Bapak dan Ibu sudah mendownloadnya ya, karena itu memang harus menjadi acuan kita dalam menyusun perangkat nantinya di sekolah. Baik. Nah, sekarang komponen capaian layanan BK. Oh, sampai di sini tadi adakah pertanyaan atau Bapak dan Ibu ada pendapat? Kalau saya sudah cukup jelas, Ibu. Sudah cukup Ya, jelas ya? sudah cukup jelas, Bu. Baik, kalau begitu saya lanjut. Selanjutnya kita lihat apa saja sih komponen capaian layanan BK. Komponen capaian layanan BK sebagaimana yang sudah Bapak Ibu sempat baca di modul LMS, yakni ada rasional, tujuan, karakteristik, lingkup capaian, deskripsi aspek, dan alur capaian. Gitu ya. Selanjutnya, masih terlewat. Nah, ini jadi saya hanya akan menguatkan yang dimaksud dengan komponen rasional ini apa. Nah, di sini guru BK itu mengupayakan tercapainya capaian pelayanan melalui kegiatan layanan yang diupayakan oleh BK yang itu dipandang perlu dalam upaya untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Begitu. Nah, dalam mempersiapkan layanan tersebut, kita perlu melihat capaian layanan yang harus kita capai. Ada nanti istilah fase yang harus Bapak dan Ibu kenali. Kemudian tujuannya layanan BK ini tentu saja membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Karakteristiknya yang perlu diperhatikan yakni menggunakan bimbingan konseling itu menggunakan paradigma perkembangan individu yang fokus pada upaya pengembangan, bukan upaya kuratif atau upaya penyembuhan. Jadi
tidak lagi fokus pada upaya penyembuhan, tapi lebih fokus pada upaya pengembangan potensi-potensi positif yang ada pada peserta didik. Begitu. Kemudian lingkup capaian BK ini mencakup 4 bidang sebagaimana yang sudah Bapak dan Ibu pahami, dan ini untuk semua fasenya itu mulai dari fase SD sampai dengan fase SMA SMK. Begitu ya. Dan untuk SMA dan SMK ini ada perbedaannya nantinya. Maaf. Pada deskripsi aspek ini bimbingan konseling itu seperti yang tadi sudah saya kuatkan di eksistensi BK ya, bahwa capaian layanan ini fungsinya untuk mewujudkan kondisi well-being, kondisi sejahteranya peserta didik, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan juga mewujudkan penguatan karakter peserta didik. Nah, ini yang juga penting untuk kita ingat dan cermati adalah tentang alur pelayanan BK sebagai rangkaian tujuan layanan. Sebagaimana di dalam modul sudah disampaikan bahwa alur ini disusun secara linier sesuai dengan urutan kegiatan layanan yang dilakukan dalam keseharian guru BK. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Sudah? Cukup jelas, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Nah, hal-hal baru apa yang ada pada capaian layanan BK kali ini dibandingkan dengan kurikulum yang terdahulu? Nah, ini. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam capaian layanan ini ada istilah fase. Nah, fase yang sudah disiapkan oleh para ahli yang menjadi penyusun panduan dari pemerintah pusat itu ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, karena Bapak dan Ibu adalah guru BK di SMK, maka kita akan fokus pada capaian layanan yang ada di SMK, yaitu fase E dan fase F. Kalau kemarin sudah sempat mengerjakan tugas kolaborasi kelompok, Bapak dan Ibu pasti sudah membaca tentang fase E dan fase F. Adakah pertanyaan terkait fase E dan fase F? Ya, Bu Rizka mohon izin. Ya, silakan Bu. Ya, memang saya juga terus terang baru mendengar istilah fase E dan fase F ya. Nah, fase E sama F itu kan sama-sama buat SMA atau SMK ya. Betul, SMA. Nah, ini perbedaan yang paling pentingnya apa ya, Bu ya? Perbedaan yang pentingnya di antara yang E atau yang dengan yang F. Terima kasih, Bu. Baik. Perbedaan yang paling utama dari fase E dan fase F ini, jadi fase ini sebenarnya fase itu mewakili tingkat perkembangan peserta didiknya. Jadi misalnya untuk fase E ini kita tapi kita akan mengelompokkan di situ atau mengidentifikasi di situ bahwa yang termasuk dalam fase E ini adalah siswa kelas 10. Jadi kalau dia sudah tercapai capaian layanan tujuan yang dicapai pada fase E ini sudah tampak pada peserta didik itu melalui asesmen yang Bapak dan Ibu lakukan, baik itu proses maupun hasil. Nah, artinya berarti kan ada kriterianya itu Bapak Ibu yang ada di modul CL itu kan sudah Bapak Ibu sudah lihat ya, ada kriteria fase E itu tujuannya apa saja capaian yang harus dicapai oleh peserta didik ini. Nah, ini kalau setelah berdasarkan hasil asesmen Bapak dan Ibu sudah tercapai, prosentasenya sekitar di atas 50% sudah tercapai, artinya peserta didik tersebut sudah mencapai capaian layanan yang kita rencanakan. Tujuan kan nanti capaian layanan akan di breakdown lagi menjadi tujuan di breakdown lagi menjadi indikator gitu. Nah, untuk fase F ini jika fase E sudah terpenuhi, maka peserta didik akan lanjut kita melihat capaian layanannya di fase F. Begitu. Nah, ini biasanya fase F ini untuk
peserta didik kelas 11 sampai kelas 12. Begitu ya, Bu Wiwin? Ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, ini baru penjabarannya yang lebih detail lagi dari pertanyaannya Bu Wiwin tadi ya. Jadi kalau di yang terdahulu sebelumnya kita dikenalkan dengan internalisasi tujuan SKKPD. Namun untuk saat ini, untuk yang kurikulum yang sekarang, ini kita sudah dikenalkan dengan satu tujuan internalisasi yang di situ dirumuskan melalui CL, yang di CL itu terdiri dari beberapa fase. Gitu. Bisa dibaca di sini, dan tadi Bu Wiwin bertanya sesuai dengan pertanyaannya Bu Wiwin ya. Jadi fase E itu untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 12. Nah, ini Bu. Jadi bedanya Bapak dan Ibu itu ada pada gradasi internalisasi tujuan. Di fase E sama fase F ini Ibu kalau misalnya nanti membaca kembali di modul CL yang di PDF tersebut, itu nanti ada gradasi internalisasi tujuan. Begitu. Nah, ini akan memudahkan Bapak dan Ibu dalam menyusun dan mengembangkan tujuan layanan BK yang akan dilaksanakan. Begitu. Ini contoh ruang lingkup capaian layanan BK. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan bahwa contoh ya untuk SKKPD yang pertama yakni landasan religius, landasan religius, capaiannya adalah seperti yang bisa Bapak dan Ibu baca di sini. Nah, ini contoh bentuk ini untuk SMP, nanti Bapak dan Ibu akan lihat untuk yang SMA, SMK. Ini nanti bisa Ibu dan Bapak baca kembali apakah kemarin waktu menyusun tugas bersama kelompok maupun individu apakah sudah betul capaian yang ada pada hasil diskusi Bapak dan Ibu di kelompok. Nanti kalau belum betul bisa melihat yang ada di sini, dilihat lagi ke modul CL-nya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya ini juga sudah ada. Ini yang memang ini sudah ada di buku modul CL yang telah di-download Bapak dan Ibu dari LMS. Nanti bisa dicermati kembali dan bisa direvisi nanti tugas individu maupun tugas kelompoknya. Nah, ini mengimplementasikan capaian layanan. Ini kalau kita Bapak dan Ibu mau merancang layanan BK, Bapak dan Ibu akan mengimplementasikan CL, capaian layanannya dulu. Nah, dengan pada tahap perencanaan, Bapak dan Ibu harus mencermati bagaimana mengikut sertakan hasil need assessment yang sesuai dengan capaian layanan yang sesuai, yang diinginkan, gitu ya. Kemudian pada pelaksanaannya, apakah CL atau bagaimana capaian layanan dapat mengaruhi perangkat pelaksanaan dan evaluasi pelaporan layanan yang telah Bapak dan Ibu lakukan beserta tindak lanjutnya. Jadi memang capaian layanan ini penting ya Bapak dan Ibu ya. Penting, dan ini untuk sebagai acuan Bapak Ibu untuk menyusun perangkat layanan BK. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Bu Rizka, Ibu. Ya. Tanya ini Bu tentang CL. Pak Anas dulu, Pak Anas. Ya. Berebutan ini siswanya. Ya, silahkan Pak. Semangat. Tentang ini istilah apa CL kok bisa mungkin dijelaskan lebih jauh kenapa ini CL bisa mempengaruhi perangkat pelayanan mungkin ya, perangkat pelayanan. Kalau pelaksanaan oke lah, tapi kalau perangkat itu kira-kira gimana ini, Bu? Oh, ya, karena seperti yang telah disebutkan tadi di awal ya. Nah, jadi ini Pak, tadi kita ada di sini yang awal sendiri nih tadi nih. Nah, ini CL itu
dokumen utama sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan program layanan BK. Nah, sedangkan program layanan BK seperti yang telah kita ketahui, Bapak dan Ibu di lapangan lebih memahami bahwa kalau kita mau menyusun program layanan BK, kita di situ nggak lupa ada yang namanya RPL. Nah, di RPL itu dikembangkan sesuai dengan mengacu pada capaian layanan ini, Bapak dan Ibu. Seperti yang telah tadi disebutkan di sini juga, ya. Jadi guru BK waktu menyusun perangkat layanan itu mengacu pada capaian layanan, dan capaian layanan yang diacu yang mana? Yang sudah disediakan pemerintah pusat, yang mana? Yang sudah di-download dari LMS kemarin. Oleh karena itu, tadi disebutkan di slide yang tadi bahwa CL itu mempengaruhi perangkat layanan guru BK karena itu sebagai dokumen utama gitu. Dan di sini disebutkan juga nih, keberhasilan guru BK memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi capaian layanan itu mendukung optimalisasi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh guru mata pelajaran. Jadi kita ini para guru BK ini di sini penting. Di sini memiliki peran yang penting dalam mendukung teman-teman yang ada di yang berperan sebagai guru mata pelajaran. Begitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Mak Anas? Pak Anas masih di mute? Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ini format rumusan capaian layanan. Dalam menyusun rumusan capaian layanan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni bentuk penulisan. Bentuk penulisan itu dalam bentuk paragraf yang saling berkaitan, di mananya ada di pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus jelas. Jadi bahasanya lebih operasional, tidak lagi bahasa yang sesuai dengan yang kita copy paste dari capaian layanan yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Tapi kita masih tetap harus mengambil capaian layanan yang penting di situ. Gitu. Cuma dalam penulisannya itu dibentuk dalam bentuk paragraf yang dimana keterkaitan antara sikap, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya harus jelas dan utuh. Kemudian yang harus diperhatikan yang berikutnya yaitu internalisasi integrasi tahap-tahap internalisasi tujuan yang sebagaimana ini merupakan hasil integrasi dari tugas perkembangan dan juga aspek perkembangan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa sambil dilihat lagi hasil pekerjaannya yang kemarin di LMS, Bapak dan Ibu bisa mencermati kembali. Kemudian yang berikutnya yakni fase dalam perumusan CL. Nah, CL ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang ada target capaiannya. Target capaiannya di mana? Yaitu nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali di modul panduan dari kurikulum pusat. Di sana sudah sudah sangat lengkap. Begitu. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Sudah cukup Ibu. Ya, bisa dipahami. Bisa dipahami. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan kita dengan kegiatan asinkronus, dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah hadir tepat waktu dan bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baik dan aktif. Nah, supaya kita semangat untuk melanjutkan kegiatan ke sesi asinkronus, kita yel-yel seperti yang tadi dipandu oleh Pak Afri ya. Silahkan di-on-kan dulu. Siap. Mikrofonnya semuanya. BK SMK peduli memandirikan.
Baik, terima kasih. Mandirikan. Terima kasih. Semoga tetap semangat mengerjakan kegiatan asinkronusnya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.